kenyataan pahit ya. Meskipun mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah mereka, mereka ternyata banyak akidah mereka yang tidak masuk akal. Akal bahkan bertentangan dengan fitrah. Manusia yang berakal sehat. Ini kenyataan pahit yang mereka alami. Jadi mereka mengatakan, mendengung-dengungkan bahwasanya mereka mengagungkan akal, ternyata banyak akidah mereka yang justru tidak masuk akal. Contoh, ya contohnya apa? Akidah mereka tentang al-kasb. Al-kasb artinya yaitu setiap zat makhluk, maksudnya selain Allah ya, selain Allah yaitu zat dan makhluk memiliki kudrah, yaitu kemampuan, namun kemampuan atau kudrah tersebut ghairu mu'athirah, tidak berpengaruh. Contoh api ya punya kudrah untuk membakar, tapi kudrah tersebut tidak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah. Adapun kebakaran yang terjadi tersebut ditandai dengan adanya api. Jadi begini, orang Asy'ariyah mereka mengatakan tidak ada di alam semesta ini satu zat pun yang punya kudrah, yang punya pengaruh. Mereka punya kudrah, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita bilang ada kudrah yang punya pengaruh, berarti kita kafir atau kita musyrik. Karena yang berpengaruh cuma siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang berpengaruh cuma siapa? Allah. Oleh karenanya, kata mereka, api punya kudrah untuk membakar. Tetapi bukan api yang membakar. Allah menciptakan kebakaran dengan ada tandanya apa? Api. Anda tidak boleh mengatakan kebakaran sebab api, tidak boleh. Kafir Anda kalau mengatakan bahwasanya benar. Seakan-akan Anda menetapkan ada penyebab lain selain apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya api itu tidak menimbulkan apa? Kebakaran. Tetapi api itu hanya tanda terjadinya kebakaran, artinya Allah ciptakan kebakaran dengan ada tandanya api. Antum belum paham ya? Ya. Contoh, kata mereka pisau tidak punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk memotong, tapi kemampuan seperti sebenarnya tidak ada karena tidak punya pengaruh. Dalam tanda kutip bahwasanya pisau tidak bisa memotong. Tidak bisa apa? Memotong. Nah, kalau kita potong roti pakai pisau, iya, pisau punya kudrah memotong, tapi kudrah tersebut tidak ada pengaruhnya. Terus bagaimana? Kalau kita potong roti, roti terbelah, yang membelah roti adalah Allah, bukan karena pisau, tetapi terjadi pembelahan tersebut dengan ditandai
bergeraknya pisau. Gampangannya, hujan bukan karena pelangi, paham? Pelangi itu tanda akan ada apa? Hujan atau turunnya hujan. Tetapi hujan tidak disebabkan oleh apa? Pelangi, paham? Jadi semua sebab-sebab yang menurut kita adalah sebab, menurut mereka adalah bukan sebab tapi tanda. Paham? Ini masuk akal atau tidak? Jadi kalau antum ambil besi, antum pukul kepala orang, tung, kepalanya benjol, ini bukan besi ini yang menyebabkan kepalamu benjol. Tetapi Allah menciptakan benjol di kepalamu tatkala besi ini kena kepalamu. Oh begitukah? Saya coba sama kamu lagi balik. Ya, kira-kira begitulah. Ini masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Inilah akidah mereka, subhanallah, mereka berdalil dengan akal, ternyata outputnya tidak masuk. Tidak masuk. Sunnah semua tahu, orang awam juga tahu, fitrah manusia tahu bahwasanya yang bikin kepalanya benjol apa? Besi. Dengan sebab besi. Nah, mereka tidak boleh mengatakan bahwasanya ini terjadi karena kemampuan besi. Kita tidak boleh menetapkan kudrah di alam semesta kecuali hanya milik Allah. Barang siapa mengatakan ada kudrah untuk selain Allah, maka dia kafir dan musyrik. Inilah pernyataan mereka dan ini akidah Jabriyah. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Cuma saya sampaikan secara ringkas bahwasanya akidah mereka justru tidak masuk akal. Contoh lagi yang kedua. Ini satu. Yang kedua, kata mereka Allah dilihat pada hari kiamat namun tanpa arah. Ini juga membingungkan. Mu'tazilah berkeyakinan Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat, selesai. Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat, selesai. Mu'tazilah mengingkari hadis-hadis tentang dilihatnya Allah pada hari kiamat, seperti Al-Qadi Abdul Jabbar, kata mereka hadisnya hadis ahad, tidak bisa diterima. Asy'ariyah mengatakan tidak, hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari 26 sahabat atau kurang lebih 20 sahabat lebih. Yang ini menunjukkan hadisnya mutawatir bahwasanya Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian. Kama tarawna hadzal qamar lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat rembulan ini pada malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak saling berdesak-desakan, tidak memberi mudarat dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang jelas. Ahlussunnah gampang. Ya berarti Allah dilihat, cara melihatnya pakai mata, berarti ada arah, ya enggak? Kalau ente ngelihat sesuatu, lihat ada arahnya enggak? Lihat sini berarti arah sini kan? Lihat sana berarti arah sana. Mereka ingin menggabungkan antara dalil salaf dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah menolak arah. Kata mereka tidak boleh Allah di arah. Kalau Allah di arah berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti jisim. Kalau jisim berarti apa? Syirik. Sebagaimana yang mereka katakan. Terus bagaimana? Kata mereka berarti Allah bisa dilihat pada hari kiamat namun tanpa arah. Nah, coba gimana kira-kira? Melihat tapi tanpa arah. Melihatnya pakai mata tapi. Terus tanpa arah. Gimana coba? Emang mata Anda melihat tanpa arah? Ini enggak masuk akal. Makanya sebagian mereka mengatakan Asy'ariyah mukhannathatul Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah bancinya Mu'tazilah. Kenapa tidak komitmen seperti Mu'tazilah? Sudah Allah tidak bisa dilihat dunia dan akhirat, sudah kencang, sesatnya kencang gitu loh. Dia komitmen dalam kesesatannya ya. Atau ikut ahlu sunnah, Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak di akhirat dan dilihat di arah. Sudah. Yang begini atau begini, dia ambil jalan tengah. Jalan tengah, Allah bisa dilihat tapi tidak di arah. Gimana? Enggak logis gitu. Namanya mata melihat pasti apa? Arah gimana coba? Antum bisa mikir enggak? Enggak masuk akal kan? Ya itulah akidah mereka. Ya, sepertinya dibangun di atas akal tapi ternyata outputnya tidak masuk akal. Contoh lagi, mereka mengatakan mereka menafikan ta'lil af'alillah, ya. Mereka menafikan ta'lil af'alillah, yaitu maksudnya artinya Allah berbuat tidak boleh karena tujuan tertentu. Pokoknya Allah
melakukan fa'alul lima yurid. Kata mereka, Allah melakukan apa yang kehendaki, tidak boleh ada tujuan. Nggak boleh kita bilang Allah bikin begini karena tujuannya begini. Itu nggak boleh dalam mereka. Kalau kita orang yang bikin tanpa tujuan itu orang gila namanya, paham? Kita aja mau bikin sesuatu ada tujuan nggak? Ada. Kata mereka kalau Allah nggak boleh. Kenapa? Karena kalau Allah berbuat sesuatu dengan tujuan, Allah melakukan ini, menciptakan ini karena ada tujuan, Allah menciptakan anu karena tujuan. Berarti Allah membutuhkan tujuan tersebut. Kalau Allah membutuhkan tujuan tersebut, berarti Allah sebelum mendapatkan tujuan tersebut, Allah belum sempurna. Allah hanya sempurna setelah mendapat tujuan tersebut. Coba pakai logika mereka. Akhirnya kesimpulannya, Allah berbuat tanpa tujuan. Ya akhi, subhanallah. Gimana? Kata Allah, afahasibutum annama khalaqnakum abasa? Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian dengan begitu saja? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam banyak ayat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Menyembahku. Ada tujuan atau tidak? Gimana ente bilang Tuhan yang Maha Esa, yang Hakim, yang Maha Bijak berbuat tanpa tujuan? Ini menghina Allah atau mengagungkan Allah? Yang hanya masuk akal. Gimana ente bilang Allah berbuat tanpa tujuan? Semua karena syubhat akal filsafat yang di otak mereka, sehingga mereka menyimpulkan Allah berbuat tanpa tujuan. Ya, ente tidak ingin menyamakan Allah dengan manusia yang berakal sehat, akhirnya ente menyamakan Allah dengan orang gila yang berbuat tanpa tujuan. Apa syubhatnya? Pakai akal. Kalau Allah begini berarti Allah begini ya. Karena kalau Allah menciptakan dengan tujuan, berarti Allah belum sempurna kecuali setelah mencapai tujuan tersebut. Ini tidak boleh. Bukankah Allah sebelum mendapat tujuannya dengan setelah mendapat tujuannya berarti ada perubahan? Wah, sebenarnya repot kalau begitu. Nah, balik lagi. Berarti sebelum dapat tujuan dengan mendapat tujuan apa? Perubahan. Berarti ini tidak boleh. Kita bilang sama dia, Allah sebelum menciptakan ente, Allah sudah sempurna belum? Terus kalau Allah menciptakan ente, berarti apakah melazimkan sebelum ada ente Allah belum sempurna? Paham tidak? Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan ente dan sudah menciptakan ente tetap saja apa? Sempurna. Jangan ente bilang Allah sebelum menciptakan ente berarti hanya bisa sempurna setelah ada apa? Ente. Lah gimana seperti ini? Ente ada nggak ada masalah bagi Allah. Allah sempurna ya. Ya Allah sudah sempurna sebelum menciptakan makhluk. Allah punya tujuan. Sebelum ada tujuan tersebut juga Allah sudah sempurna. Allah memiliki sifat hikmah sama seperti akidah Ahlussunnah, namanya qadimun nau' hadithul ahad. Allah punya sifat untuk punya tujuan yang baik sudah ada dalam diri Allah. Adapun ini tujuannya apa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Faham atau tidak? Sehingga mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan iblis ke surga, tidak ada celaan bagi Allah, terserah Allah. Kalau Allah masukkan ya para sahabat atau Nabi Muhammad SAW ke neraka jahanam, tidak ada salah bagi Allah karena Allah berbuat kehendak Allah. Tidak ada tujuan. Ini perkataan logis atau tidak? Tidak logis ya akhi, tidak masuk akal. Gimana mereka menolak ta'lil af'alillah? Allah berbuat tanpa tujuan. Padahal di antara sifat Allah apa? Al-Hakim. Al-Hakim di antara mananya apa? Zu hikmah. Ya. Allah memiliki hikmah. Allah menciptakan suatu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Dan dalam banyak ayat banyak sekali menjelaskan tentang keagungan Allah, bahwasanya ya semua yang Allah kerjakan pasti ada tujuannya. Bahkan Allah menciptakan iblis pun pasti ada apa? Tujuannya. Tidak sekedar menciptakan iblis begitu saja, enggak. Dan ini contoh, dengan menggunakan logika mereka, akhirnya mereka terjebak pada perkara yang justru tidak masuk akal. Baik. Di antaranya yang keempat, ya, mereka mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah dan tidak di mana-mana. Coba, Allah di atas? Oh enggak. Kalau gitu di bawah? Oh enggak juga. Terus gimana? Gimana kita menggabungkan dua hal yang kontradiktif? Kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Itu logika manusia yang berakal. Ya enggak? Kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di atas. Kata mereka tidak di atas dan tidak di bawah. Masya Allah.
Di kanan enggak, di kiri enggak ada semuanya. Tidak ada, tidak di bawah. Berarti apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tanyakan kepada mereka, apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Sesuatu yang tidak ada itu tidak di atas dan juga tidak di bawah. Ini akidah, contoh akidah yang tidak logis, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Semua orang kalau berdoa angkat tangan kemana? Ke atas. Ke atas. Terus ente kenapa berdoa begini? Kata dia, karena kiblat doa di atas. Berarti berdoa harusnya begini. Kiblat kan menghadap kan? Kita berdoa kiblatnya tetap Ka'bah. Paham? Ini ke atas ini kita mencari Tuhan, bukan mencari kiblat. Kiblat kita berdoa tetap menghadap mana? Ka'bah. Kita sudah tahu kalau berdoa kita menghadap Ka'bah. Terus kita angkat tangan kemana? Ke atas. Jangan bilang kalau Ka'bah kiblatnya orang salat, kalau doa kiblatnya kemana? Ke atas. Enggak ada yang bilang kiblat di atas, kiblatnya orang doa. Tapi mereka begitulah. Mereka mengatakan enggak, di atas itu bukan mencari Tuhan, tapi itu kiblatnya apa? Doa. Dan ini menyelisihi fitrah ya manusia seluruhnya. Bahkan Yahudi dan Nasrani pun fitrah mereka tahu bahwasanya Tuhan di mana? Di atas. Bahkan ya agama-agama lain semuanya juga fitrah mereka Tuhan di mana? Di atas. Entah ada yang bilang dewa di atas awan sana di macam. Intinya mereka berusaha mencari suatu ketinggian. Bahwasanya ketinggian adalah tempat yang sangat mulia. Disitulah bahwasanya Allah berada di atas. Adapun pembahasan apa maksudnya Allah di atas nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Saya ingin hanya menyampaikan bahwasanya output mereka ternyata tidak apa? Tidak logis, justru tidak masuk akal. Ya. Kemudian misalnya yang kelima sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, Allah ya melihat suara dan mendengar apa? Pemandangan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Karena mereka menyamakan antara sifat mendengar dengan sifat ilmu dan sifat melihat dengan sifat apa? Ilmu. Sehingga mereka boleh mengatakan innallaha yubsiru al-masmu'at, Allah melihat yang terdengar, yaitu Allah melihat suara, dan Allah mendengar yang terlihat. Misalnya Allah mendengar apa? Pemandangan. Paham? Ini masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Seandainya ente berbicara di hadapan murid-murid ente, demi Allah sesungguhnya di antara keagungan Allah, Allah bisa melihat suara kalian. Dan Allah bisa mendengar badan kalian. Itu orang bingung maksudnya apa? Ustaz, tolong dong ulangi Ustaz. Di antara akidah kita yang harus kita yakini bahwasanya Allah Maha mendengar pemandangan dan Allah Maha melihat suara. Kira-kira gimana? Allah sedang mendengar pemandangan. Allah sedang melihat suara. Ini aneh. Tapi itulah output mereka, sangat tidak logis. Tapi itu adalah akibat dari permainan akal mereka. Hasilnya seperti ini. Paham? Tapi di antaranya nanti kita bicara seperti sifatul kalam, kalam nafsi, dan ini juga sangat tidak masuk akal. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain insyaallah taala.